Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Saparis Imunologi ya. Kali ini kita melanjutkan pembahasan imunologi dasar sampai bab organ limfoid sekunder ya. Kalau kemarin kita membicarakan MALT, kemudian BALT, ya, sekarang kelanjutannya kita akan membahas tentang NALT atau Nasal Associated Lymphoid Tissue, atau ada juga yang menyebutnya bukan nasal tapi nus atau hidung ya, nus associated lymphoid tissue ya, sama saja ya. Nah, nanti yang kita bahas adalah apa definisi dari NALT ya, kemudian kontroversi NALT pada manusia ada apa tidak ya. Kemudian kita ingin membahas tentang kontroversi dari terminologi ya. Ada nasal associated lymphoid tissue, ada nasopharyngeal associated lymphoid tissue. Ini sama singkatannya NALT ya. Kemudian struktur dari NALT ya, ini nanti singkat saja. Kemudian respon imun pada NALT dan fungsi dari NALT itu. Nah, kita masuk ke definisi dulu ya. NALT atau NUS atau nasal associated lymphoid tissue itu adalah jaringan limfoid yang ditemukan pada hidung ya. Pada hidung siapa ya? Awalnya pada hidung hewan jenis roden ya. Hewan pengerat ya. Nah, cuma bagaimana dengan manusia dan yang lainnya ya? Nah, ini yang jadi kontroversi ya. Nah, pada manusia dipertanyakan apakah ada apa tidak NALT ini ya. Nah, hasil otopsi pada anak-anak ya, baik yang meninggal karena infeksi, baik yang meninggal karena kecelakaan misalnya, hasil otopsinya itu mengkonfirmasi adanya NALT pada anak-anak ya. Ya, cuma sayangnya tidak semua anak memiliki NALT gitu ya. Nah, ini yang bikin kontroversi ya. Kalau yang di BALT kemarin kan ditemukan pada anak-anak tetapi tidak ditemukan pada orang dewasa ya. Tapi kalau ini pada anak-anak itu ada yang ditemukan, ada yang tidak ditemukan gitu ya. Nah, NALT pada manusia dewasa belum bisa dipastikan apakah ada atau tidak karena memang apa? Kesulitan untuk melakukan eksplorasi ya. Jadi kan terbentur masalah etis ya penelitiannya itu. Nah, tapi yang jelas ya, walaupun ini kontroversi, tetapi hasil otopsi mengkonfirmasi adanya NALT pada anak-anak, walaupun tidak semua anak-anak mengekspresikan atau memiliki NALT ya, sehingga kita bahas saja tentang masalah NALT ini bagian dari organ limfoid sekunder ya. Nah, sekarang kita masuk kontroversi terminologi ya. Apa yang disebut, apakah nasal associated lymphoid tissue itu sama dengan nasopharyngeal associated lymphoid tissue ya. Nah, ini memang menjadi rancu ya, ada beberapa ada beberapa pendapat ya. Yang pertama itu ya nasal associated lymphoid tissue dengan nasopharyngeal associated lymphoid tissue itu sama saja, itu hanya beda penulisan saja, tetapi maknanya sama. Ya, jadi ini golongan para peneliti, para ahli yang mengatakan atau meyakini bahwa nasal ataupun nasopharyngeal associated lymphoid tissue itu entitasnya sama. Nah, yang kedua sebenarnya yang dimiliki itu adalah nasopharyngeal associated lymphoid tissue. Nah, nasopharyngeal associated lymphoid tissue ini itu ada dua, ONALT atau organized NALT, yaitu NALT yang terorganisir ya, misalnya adenoid ya, misalnya tonsil, palatina dan seterusnya. Dan ada yang diffuse NALT atau diffuse nasopharyngeal associated lymphoid tissue. Nah, nasal associated lymphoid tissue itu masuk kategori diffuse nasopharyngeal associated lymphoid tissue. Nah, ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga
nasopharyngeal associated lymphoid tissue itu berbeda dengan nasal associated lymphoid tissue ya. Jadi pendapat ahli yang ketiga ini nanti dia memang meyakini bahwa nasal dan nasopharyngeal associated lymphoid tissue itu sesuatu yang berbeda, itu dua hal yang berbeda ya. Nah, untuk di channel kita ini nanti kita memakai kategori yang ketiga ini ya. Jadi NALT itu nanti kan masuk bagiannya bulk atau bagiannya MALT yang ada di saluran nafas ya, sedangkan nanti nasopharyngeal lymphoid tissue ini nanti kita masukkan ke dalam GALT atau gut associated lymphoid tissue. Nanti insya Allah videonya muncul di pekan berikutnya ya. Kenapa membagi seperti itu ya. Nah, struktur NALT sekarang ini singkat saja ya. Struktur, mohon maaf untuk struktur dari NALT atau nasal associated lymphoid tissue ini tidak kami tampilkan gambarnya karena keterbatasan hak cipta ya. Jadi kita tanpa gambar ya. Yang pertama adalah penampang lintang. Jadi yang jelas karena dia adalah organ limfoid, maka pada struktur NALT ini ditemukan folikel sel B ya, folikel limfoid yang isinya adalah sel B ya, yang mendominasi pada bagian tengah dari NALT ya. Nah, di sekeliling dari folikel ini adalah terdapat regio sel T atau tempat di mana banyak ditemukan sel limfosit T. Nah, di bagian luar dari NALT ini itu adalah ada yang disebut dengan yang di bawah ini ya. Yang di bawah ini adalah FAE atau follicle associated epithelial ya. Nah, ini nanti adalah susunan epitel yang mengalami perubahan dan di dalamnya ada sel M ya. Nah, nanti membentuk dom atau membentuk kubah ya. Nah, sel M ini nanti tempat transport antigen atau patogen dari lumen ke dalam NALT ini ya. Insya Allah nanti kita akan bahas bab khusus mengenai M cell dan bab khusus mengenai FAE ya. Jadi nanti insya Allah kita bahas FAE dulu, baru ke sel M-nya yang ada di FAE tersebut. Ya, kemudian imunosit. Ya. Di dalam NALT ini ada imunosit, ya, sel dendritik misalnya, dia ditemukan di area sel T di bawah epitel, ya, di bawah dom ini, ya. Nah, hal ini memang penempatan ini memudahkan sel dendritik untuk menangkap antigen yang masuk melewati sel M, ya. Nah, peran kemokin ya, arsitektur dari NALT atau nasal associated lymphoid tissue itu ditentukan oleh kemokin. Artinya apa? Artinya lokasi sel T, lokasi sel B, lokasi sel dendritik gitu ya. Itu ditentukan oleh kemokin-kemokin yang dihasilkan beberapa sel yang terdapat di dalam NALT ya. Nah, kita lanjutkan. Misalnya apa? Misalnya follicular dendritic cell ya. Nah, FDC ini terletak di pusat folikel ya bersama dengan sel B ya. Ya CXCL13 ya. Itu menarik sel B dan sel T folikuler helper cell ya. Jadi sel B dan sel T folikuler itu di permukaan membrannya akan mengekspresikan reseptor yang namanya CXCR5. Nah, CXCR5 nanti itu bisa berikatan dengan CXCL13 yang dihasilkan oleh FDC. Nah, sehingga sel B dan sel T follicular helper cell ini nanti akan bermigrasi ke arah folikel ya, sehingga nanti ditemukan bersama dengan sel follicular dendritic cell ya. Nah, perpindahan ini mengikuti gradien dari konsentrasi CXCL13 ini ya. Nah, sekarang sel stroma ya. Ini sel stroma ini terdapat di zona sel T yang mengelilingi folikel tadi ya. Nah, sel stroma ini itu menghasilkan CCL19
dan CCL21 kemokin ya ini ya. Nah, kemokin ini nanti akan menarik sel T dan sel dendritik ke arah zona sel T ini ya. Kenapa? Karena sel T dan sel dendritik itu di permukaan membrannya ada reseptor CCR7 yang bisa berikatan dengan CCL19 dan CCL21 ya. Sekarang kubah epitel kubah atau epitel dom ya. Nah, epitel kubah itu mensekresikan CCL20 ya, yang bisa menarik limfosit dan sel dendritik yang mengekspresikan CCR6 ya. Nah, di dalam NALT itu juga ada high endothelial venule ya. Nah, high endothelial venule ini nanti tempat keluar masuknya limfosit atau imunosit ya. Nah, juga ada di struktur NALT ini juga ada fasa limfatika yaitu fasa aferen. Nah, kalau fasa aferennya itu dipertanyakan ya. Nah, sampai saat ini diyakini bahwa tidak ada fasa aferen ya, walaupun mulai digoyang ya teori ini ya. Nah, respon imun pada NALT ya. Ya, antigen masuk ke dalam NALT itu melewati sel M tadi ya, dari lumen masuk ke NALT melewati sel M ya. Sel M itu sel epitel yang mengalami perubahan ya. Nah, setelah masuk ke dalam NALT ya, maka antigen ini akan ditangkap oleh sel dendritik yang lokasinya itu berada di bawah dari kubah tadi ya. Nah, sehingga sel dendritiknya itu akan memproses antigen dan menyajikannya kepada sel T ya. Nah, sel T-nya menjadi aktif. Ketika sel T-nya menjadi aktif, maka sel T ini akan mengaktifkan sel B ya. Nah, sel imunosit, sel T yang ada, misalnya sel T yang ada di NALT ini, dia bisa mengalami migrasi ke draining lymphnode, jadi bisa berpindah ke limfonodus ya. Nah, apa fungsinya? Ya, karena dia di situ tempat masuknya antigen, berarti dia yang fungsi pertama adalah tempat terjadinya respon imun lokal ya. Yang misalnya patogen atau antigen yang masuk ke saluran nafas ya. Kemudian karena dia tadi ada proses di NALT itu ya, respon imun adaptif ya, di situ sebagai tempat induksi dari MALT ya. Nanti karena dia tempat induksi, dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan sekretory imunoglobulin A ya. Nah, ini nanti bisa berperan untuk menghambat masuknya patogen menempel kepada epitel saluran nafas ya. Nah, yang keempat ya, itu juga bisa menginduksi toleransi ya, karena ada juga sel T regulator yang ada di NALT ya. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut dengan baca sendiri ya. Nah, kalau ada pertanyaan, komentar, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.